Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhal hadirun, ittaqullah wa tanzur nafsu ma qaddamat lighad. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma amila ibnu Adam yawman nahri amalan habba lillahi min hiraqati dam. Man wajada sa'atan falam yudakhi fala yaqrabanna musallana. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kenikmatan yang sangat banyak, khususnya berupa nikmat iman dan keislaman kita. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, sahabat dan seluruh pengikutnya yang setia. Pada hari ini, hari yang diagung-agungkan, dan hari ini adalah lebih besar dan lebih penting daripada hari-hari yang lain. Hari-hari yang disibukkan di pemerintahan, hari-hari yang disibukkan di perusahaan, hari-hari yang disibukkan di masyarakat umum, hari ini adalah hari yang paling penting. Untuk itu kita semua hadir di lapangan yang kita cintai ini, lapangan Listia ini, untuk bermunajat kepada Allah, bersyukur kepada Allah atas seluruh yang diberikan pada kita semuanya, terutama nikmat iman yang dibesarkan atau diberikan kepada kita, sehingga kita mampu untuk membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Saudaraku, ibu-ibu dan bapak-bapak hadirin sholat Idul Adha pada pagi hari ini yang saya hormati, ketahuilah Nabiullah Ibrahim dan Nabiullah Ismail mencontohkan buat kita semua untuk melaksanakan kurban tahun ini. Bagaimana sebenarnya Nabi Ibrahim memberikan buat kita semua gairah, semangat untuk beragama, terutama untuk meningkatkan ketauhidan kita. Jangan lemah dalam melaksanakan agama ini. Nabi Ibrahim diperintahkan oleh Allah melalui mimpi beliau. Berkali-kali beliau diberikan mimpi oleh Allah, yaitu suatu perintah. Apa itu perintahnya? Yaitu untuk menyembelih anaknya. Padahal saat itu Nabi Ibrahim, kita ketahui, seorang yang belum dikaruniai oleh Allah seorang putra. Tetapi Nabi Ibrahim berdoa terus menerus kepada Allah untuk memohon diberikan keturunan yang soleh. Rabbi habli minas solihin. Ya Allah, berilah kami anak, putra keturunan kami yang soleh. Itu dia sebelum beliau diberi tanda oleh Allah bahwa istrinya mengandung. Artinya apa buat kita semua? Dalam pelaksanaan agama ini, dari sejak kita mulai meniatkan, maka kita harus memohon pertolongan kepada Allah, kebaikan kepada diri kita masing-masing.
Maka Allah memberikan sesuai permintaan Nabi Ibrahim buat kita semua, yaitu seorang anak, seorang putra Ismail. Makanya dari itu dididiknya lah anak ini ketauhidan, dididiknya lah anak ini agama yang baik, pengenalan terhadap Allah, pengenalan terhadap ciptaan Allah. Maka pada saatnya beliau bermimpi seperti ini, disampaikanlah kepada anaknya yang sudah mulai menganjak remaja, sudah bisa membantu Nabi Ibrahim untuk melaksanakan pekerjaan-pekerjaan kecil. Bahkan dari saat itu langsung diperintah oleh Allah untuk menyembelihnya. Maka tentu sebagai seorang ayah, Nabi Ibrahim nanyakan kepada anaknya, "Wahai anakku, aku diperintahkan oleh Allah untuk menyembelihmu. Bagaimanakah pendapatmu?" Jelas dalam Quran diceritakan seperti itu. Artinya Nabi Ibrahim tidak semena-mena, walaupun ini adalah perintah Allah, tetapi tetap sebagai seorang ayah disampaikanlah berita itu, walaupun itu adalah berita yang tidak mengenakkan sebagai manusia. Makanya di sini kita harus melihat perintah kurban ini nanti dilanjutkan. Apa yang terjadi? Nabi Ismail karena dididik dari awal dan sebelum beliau lahir sudah dibimbing, dibina oleh Nabi Ibrahim. Maka seorang anak yang patuh, taat kepada orang tua. Kalau benar seperti itu, wahai ayahku, maka lakukanlah perintah itu. Niscaya engkau akan mendapati aku orang-orang yang termasuk orang-orang yang sabar. Maka di sini kelihatan bahwa seorang ayah dan anak begitu kompak, begitu memahami terhadap perintah Allah. Ketaatan inilah yang perlu kita pegang sampai saat ini dalam melaksanakan agama ini. Jangan goyah. Jangan berubah. Dalam pelaksanaan agama harus tetap dilaksanakan dengan sepenuh hati. Bagaimana mungkin seorang anak yang sudah diminta dimohonkan kepada Allah kemudian diperintahkan untuk disembelih? Kalau kita sebagai manusia biasa pasti ini mungkin bukan perintah Allah. Ya guyonane Gusti Allah iki ya apa sih? Apakah memang seperti itu? Tetapi ingat, Nabi Ibrahim tidak pakai logika untuk mendapatkan perintah ini. Tidak pakai otak. Kalau pakai otak, pasti Nabi Ibrahim menolak. Apa yang dipakai? Hati. At-taqwa hahuna. At-taqwa hahuna. At-taqwa hahuna. Takwa itu ada di dalam hati. Karena ini perintah Allah yang begitu besar, yang maha agung. Maka dilaksanakanlah dengan sepenuh hati. Maka dari itu, ibu-ibu dan bapak semuanya, mari kita istighfari. Kemudian apakah Nabi Ibrahim dengan begitu saja melaksanakan, oh ya tak perintahkan, oh ya tak boleh begitu? Enggak. Masih banyak ujian, masih banyak cobaan. Setan tidak akan rela melepaskan umatnya atau manusia melaksanakan kebaikan, melaksanakan ketauhidan, ketundukan kepada Allah. Digodanya Nabi Ibrahim untuk membatalkan niatnya. Digodanya istrinya untuk membatalkan niatnya pula. Tapi kedua orang ini adalah hamba-hamba Allah yang tabah,
Dijawabnya oleh istrinya, kalau itu memang perintah Allah, biarkanlah Ibrahim melaksanakannya. Iktibar ini kepada kita semua, ibu-ibu terutama. Apabila seorang suami melaksanakan perintah Allah, relakan dia. Tapi jangan gunakan pula seorang suami membohongi istrinya alasan untuk perintah Allah. Jangan sekali-kali. Dengan itibar ini semua kepada kita semua, apa yang terjadi karena ketaatan Nabi Ibrahim menyembelih anaknya. Dan apa yang terjadi? Allah dengan skenarionya merubah Nabi Ismail menjadi seekor sembelihan yang besar. Dan dalam satu riwayat disampaikan sembelihan yang besar itu adalah kambing yang besar, bukan sapi yang besar. Mari kita contoh ini semuanya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ibu-ibu dan bapak-bapak hadirin, sudah beberapa bulan ini kita bangsa Indonesia, bahkan di seluruh dunia, mendapat cobaan dari Allah. Apa itu? Yaitu yang namanya virus corona atau yang sering disebut COVID-19. Apa yang terjadi? Allah telah memberikan ujian itu sehingga memporak-porandakan semuanya. Ekonomi, kemudian politik, kemudian juga keamanan, kemudian juga ketauhidan kita semua. Diuji oleh Allah ketauhidan kita. Ingat, kurbanan ini adalah qarraba yuqarribu kurbanan. Yang artinya mendekat pada siapa? Yaitu kepada Allah Subhanahu wa taala, Sang Khalik, Sang Pencipta. Apabila kita diuji sebagai manusia, tentu harusnya bukan malah menjauh, bukan menggunakan lagi pikiran dan macam-macam, tetapi seharusnya kita semakin mendekat kepada Allah, bukan merubah-rubah seenaknya dewe agama ini. Masjid disuruh tutup, shaf disuruh benggang-benggang, itu akal semua. Bukan dengan hati, bukan dengan ketaatan, bukan dengan ketunduan. Kalau Ismail itu berpikirnya dengan otak, pasti Ismail tidak mau dan berontak dia. Disembelih pasti matinya kok. Sudah pasti mati Nabi Ismail. Tetapi lagi-lagi dengan hati dan ketaatan dan kebaktian diterimanya perintah itu. Sekali lagi, ingat, virus itu adalah ciptaan Allah. Kita juga ciptaan Allah. Allah memberikan penyakit, pasti memberikan obatnya. Dan ingat, Quran adalah wasifa, Quran adalah obat buat kita semua. Obat hati ini yang kita sekarang tidak bahas. Obat dunia dibahas gak karu-karuan, obat hati malah dibenggang-benggang. Sejak kapan shaf itu disuruh benggang? Sejak kapan masjid itu disuruh ditutup? Apakah kita semua takut mati?
Ingat Rasulullah ingatkan pada kita semua al-wahan. Apa itu ya Rasulullah al-wahan? Cinta dunia, takut mati. Bukan itu. Mati itu pasti ada pada diri kita. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang hidup, setiap yang bernyawa akan atau pasti mati. Kalau urusan dunia monggo, silakan. Berbenggang-benggang, berjarak-jarak, WFH, work from home, silakan monggo. Ini urusan akhirat. Jangan dihalang-halangi umat Islam ini untuk beribadah. Kita memohon kepada Allah, ya Allah, bila Engkau berikan penyakit ini, berikanlah kami obatnya. Dan obatnya adalah semakin aku menghamba kepadamu, semakin aku dekat kepadamu. Malah gak karu-karuan. Siapa yang mengajari ini? Kita harus memisahkan dengan ibadah kita. Wis sak-sake wis. Siapa juga yang mengajari sholat Idul Fitri maupun Idul Adha itu di rumah? Wahai pemimpin agama negeri ini, bukalah mata Anda. Semoga buka juga hati Anda. Kalau Allah menginginkan kita kena penyakit, kena kita. Tapi pertanyaannya, kalau Allah tidak menghendaki kita kena penyakit, walaupun kumpul segini banyak, apakah Anda kena? Bermohonlah kepada Allah, saudaraku. Kembali lagi, gunakan hati dalam beragama ini. Gunakan hati. Tunjukkan ketaatan kepada Allah, kebaktian kepada Allah. Jangan kita juga merusaknya nanti. Allah telah mengingatkan buat kita semua di surat Ar-Rum ayat 31 yang artinya kurang lebih demikian. Hadapkanlah dirimu dengan lurus kepada agama itu, bikinan Allah yang ia bikin manusia setuju atasnya. Jangan ada penukaran di bikinan Allah. Ialah agama yang lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Agama ini bikinan Allah, diserahkan kepada Rasulnya melalui wahyu untuk disebarkan kepada kita semua. Kenapa kita rusak sendiri? Jangan ada penukaran. La tabdila li khalqillah. Jangan ada penggantian pada ciptaan Allah. Ingat, agama ini adalah ciptaan Allah, bukan ciptaan kita manusia, bukan. Mari kita pahami pelan-pelan. Agama ini ciptaan Allah, jangan kita merusaknya. Soft ini harus dirapatkan, jangan kita membenggangkannya. Sholat jamaah ini adalah bukti bahwa kesatuan umat Islam menjadi satu gerakan, satu bina, satu bangunan yang serasi, suatu barisan, suatu gerak yang baik. Jangan dipecah-pecah. Ingat,
soft dirapatkan, disampaikan di situ bahwa kalau kita soft rapat, setan nggak mau masuk. Kalau kita soft sekarang benggang-benggang, kira-kira setannya seneng nggak? Bertepuk tangan dia. Jangan rubah apa yang sudah diberikan oleh Allah pada kita semua. Jangan lupa. Kemudian saat seperti ini, Allah memberikan jalan solusi keluar pada kita semua. Apa itu? Di surat Ar-Rum 31. Mudibina ilaihi wattaqu. Balik kepada Allah. Dan berbaktilah kalian kepada Allah. Kita ini kurban, laksanakan ini dengan baik, dengan kesungguhan. Saya yakin kalau kita laksanakan dengan kesungguhan, penyakit ini hilang. Terus ojo sak-sak dhewe. Kita disuruh mereka menyembelih, menyembelih sekarang kan di anu aja, di Batoar aja, di RPH sana. Pertanyaan saya, kalau ini ribuan atau bahkan jutaan kambing atau sapi, kira-kira ngatasi nggak RPH? Rumah potong hewan itu ngatasi nggak? Batoar atau yang di dekat Ampel sana, ngatasi nggak? Makanya di sini, udahlah agama ini jangan diotak-atik. Laksanakan sesuai syar'i, sesuai syariat. Kita gembor-gembor sesuai syar'i. Sholat Idul Fitri, Idul kemarin, terus banyak yang enggak melaksanakan, dilarang bahkan. Kita ini bukan penjahat, kita ini bukan pencuri, tapi kita memohon kepada Allah. Jangan dilarang-larang. Balik kepada ajaran semula. Bagaimana salat berjamaah? Pasti Allah akan menurunkan rahmatnya. Nahnu awliyaukum. Aku yang akan melindungi kalian semua. Syaratnya apa? Iman, temenan dengan melaksanakan agama ini. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana, kata Allah. Sapa wae sing laksanakan kesungguhan dalam melaksanakan agama ini, aku akan berikan jalan keluar. Kita sendiri tidak melaksanakan kesungguhan dalam melaksanakan agama ini, maka Allah berikan azabnya. Ingat, hati-hati, saudaraku semuanya. Allahu Akbar, walillahil hamd. Ibu-ibu, bapak-bapak, ada remaja yang saya cintai, bukan apa-apa. Mari kita kembali pada ajaran semula. Ajaran yang dicontohkan oleh Rasulullah pada kita semua. Jangan sakar PDW. Dan saya berdoa, semoga pemimpin umat ini yang ada di Indonesia ini mulai faham, mulai menyadari dirinya bahwa dia adalah pemimpin umat. Agama ini jangan diorat-arit. Jangan kita ingin bermohon kepada Allah dilarang-larang. Sedangkan orang yang berjudi, kemudian melakukan maksiat, bebas, saya naik dewi. Makanya dari itu, karena kita segera akan melaksanakan kurban, tidak berpanjang lebar, kita akhiri dengan doa. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim.
Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah kami, beri petunjuk kepada kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, karena Engkau memberikan suatu cobaan pada kami, maka berikanlah kami juga jalan keluar. Ya Allah, ya Tuhan kami, berilah kekuatan kepada pimpinan kami untuk tetap lurus dalam melaksanakan agama ini. Ya Allah, ya Tuhan kami, berilah negeri ini negeri yang aman, tentram, kemudian juga penuh dengan orang-orang yang beriman. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah kami, ampunilah keluarga kami, ampunilah negeri ini, ampunilah pemimpin-pemimpin kami. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aku qauli qala wa astaghfirullaha lakum taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim.